Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari ke-4 ya di bulan Ramadan, bulan suci, bulan yang dimana diturunkannya Al-Quran. Saya mencoba ya mungkin mengawali ya untuk bisa didialogkan, mungkin nanti dikritisi saja kalau ada kesalahan atau memang yang lebih baik gitunya terkait tentang makna kalimat bismillah. Mungkin saya pengawal dari saya ya dengan video ini. Jadi saya kasih judul yuk memaknai kalimat bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya di sini mencari lah kita ya. Jadi dengan mencari ini, dengan kita mencari makna ini tentunya kita akan memahaminya, memaknai dan ingat terus mungkin. Ini salah satunya saya coba sampaikan di YouTube ya, di media platform YouTube ini. Oke, nah kalimat basmalah ini adalah kalimat pertama ya yang muncul di mushaf Quran. Nah, kita coba lihat. Nah ini mushaf Quran dia Al-Fatihah basmalah itu berada di surat Al-Fatihah ya, surat ayat pertama. Nah selanjutnya mungkin susunan mushaf ini seperti ini ya. Jadi ini sudah berdasarkan susunan dari Rasul, dari Nabi Muhammad, berdasarkan bimbingan malaikat Jibril ya. Jadi memang secara langsung susunan mushaf Quran ini disusun oleh Rasul. Maksudnya diperintahkan lah ya untuk para sahabat itu jika menulis susunan mushaf itu dengan diawali dengan Al-Fatihah, selanjutnya Al-Baqarah dan selanjutnya. Jadi memang ini mushaf Utsmani, tapi sahabat Utsman itu ketika mengkodifikasi atau menyusunnya itu berdasarkan tauqifi. Jadi tauqifi itu berdasarkan petunjuk yang diterima oleh Rasul dari Allah ya melalui malaikat Jibril. Susunannya Al-Fatihah, ini Al-Fatihah itu warnanya pink ya. Warnanya pink itu maksudnya Makkah, ini Makkah. Nah, kalau yang hijau ini Madaniyah ya, periode Rasulullah ketika hijrah di Madinah. Karena beda struktur ya, beda struktur kemasyarakatan. Kalau di Makkah Rasulullah itu minoritas. Adapun di Madinah Rasulullah itu mempunyai otoritas ya, punya kekuasaan untuk memerintahkan kan. Ya, sehingga turunnya ayat Makkah dan Madinah ini dibagi menjadi dua ya menurut para ulama. Jadi ini bisa kita lihat Makkah ini yang warna pink, yang hijau ini Madaniyah ya, Madinah turun di periode Madinah. Nah ini Makkah turun di Makkah. Nah, ini banyak yang Mekah berarti kalau kecuali yang ini hijau nih Al-Ahzab tuh Madinah. Nah ini berdasarkan kesepakatan ijma lah ya, mayoritas ulama mengatakan bahwa Mekah dan Madinah termasuk ini surat Muhammad ya, ada satu yang Madinah itu di An-Nasr nanti di akhir, di susunan akhir tuh An-Nasr itu Madinah ya. Nah jadi saya kembali lagi kepada topiknya. Jadi basmalah itu berada di surat Al-Fatihah pertama. Oke. Nah ini ada agak menarik nih surat Al-Fatihah itu. Jadi kita buka aja cobanya. Kita buka ini terkait Al-Fatihah. Nah ini Al-Fatihah itu gambarnya itu seperti pintu terbuka ya, mungkin membuka kunci maksudnya, membuka kunci, membuka pintu ya. Nah ini surat Al-Fatihah ini ada deskripsi ya. Al-Fatihah itu diawali dengan basmalah, terus alhamdulillah kan. Lanjut dengan deskripsinya. Jadi surat Al-Fatihah pembukaan, artinya Fatihah itu artinya pembukaan yang diturunkan di Mekah. Terdiri dari 7 ayat. Adalah surat yang pertama-tama turun dengan lengkap. Nah, jadi maksudnya surat pertama yang turun ya. Jadi kalau yang turun itu sebenarnya mayoritas mengatakan Al-Alaq ya. Tapi ini juga kategorinya surat Al-Fatihah juga dianggap gelombangnya itu surat pertamanya. Jadi maksudnya dekat lah dengan surat Al-Alaq.
Dan ini lengkap. Kalau surat Al-Alaq kan turunnya itu tidak lengkap ya, cuma pertama itu surat Al-Alaq Iqra itu kan 1 sampai 5 ya. Nah, kalau surat Al-Fatihah ini kalau lihat dari deskripsinya ini tuh turun secara lengkap. Termasuk golongan makiyah yang tadi kita bahasnya, makiyah. Termasuk golongan makiyah, surat ini disebut Al-Fatihah pembukaan karena dengan surat ini dibuka dan dimulainya Al-Qur'an. Ya, dinamakan Ummul Qur'an artinya umul itu induk ya. Ibu kan itu kan ibu ya. Induk Al-Qur'an atau Ummul Kitab, yaitu induk dari kitab karena dia merupakan induk dari semua isi Al-Qur'an. Jadi memang kita harus betul-betul memaknainya per ayat ini. Karena dia merupakan induk, oke, itu diwajibkan membacanya dan ini Al-Qur'an surat Al-Fatihah ini diwajibkan membaca pada setiap sembahyang. Dinamakan juga Ashabul Matsani. Ya, ini wajib nih dibaca nih. Coba saya hitung ya. Kalau kita hitung, coba sebentar. Kita coba hitung ya. Kan sholat wajib itu kan 5 rakaat ya. 5 waktu kan 5 waktu ada 17 rakaat. Ya, ada 17 rakaat. Nah, sehingga kurang lebih 17 surat Al-Fatihah dibaca kan. Nah, artinya bismillah pun terulang sebanyak 17 kali. Ya, ini kalau yang sholat fardu. Nah, sebulan itu sehari berapa kan? Berarti sehari itu terulang 17. Nah, bagaimana kalau pertanyaannya sebulan atau setahun? Nah, misalkan sebulan, ini saya tulis sebulan. Sebulan kan kurang lebih lah 30 hari ya. 30 hari. Nah, kalau setahun itu 365 ya kurang lebih. Nah, jumlahnya berarti total berapa kali dibaca nih? 17 dikali 365. Ini yang ini sama ya. 17 dikali 30. Nah, sebulan tuh hampir 500 kalian lebih ya dibaca surat Al-Fatihah ini. Atau basmalah juga kan. Setahun 6 ribuan. Nah, kalau umur hidup kita berapa? Misalkan saya nih umurnya 40-an, nah anggap 40 umur. Saya kan umur 40-an ya kurang lebih. Nah, berapa kali saya baca surat Al-Fatihah ini? Anggaplah umur saya kan 35 lah ya, karena masa balik kan. Masa baliknya mungkin 10 tahunan, saya 35. Jadi 40 tuh kalikan ini aja ya. Setahun ya, sorry. Ini kan setahun berarti kan setahun kan karena 17 ya. Ini dikali ini. Tuh, hampir berapa nih? Hampir berapa coba? Ya, hampir 217.000 ya kita membacakan basmalah ini. Kenapa saya ajak kita semua untuk menghitung? Artinya gini, bahwa surat Al-Fatihah ini karena wajib ya. Tadi kan wajib. Ini kan sifatnya wajib. Mana tadi wajib itu? Wajib dan berulang-ulang kan dibaca. Bahkan yang 7 yang berulang-ulang. Ashabul Matsani. 7 berulang-ulang dan wajib dibaca tiap hari kan. Makanya ini menjadi sebuah mungkin pertanyaan atau misalkan sebuah isyarat ya dari Allah bahwa kita harus memaknai ini induk Quran ini kan, Al-Fatihah ini. Udah berapa lama kita coba membacanya? Tadi sudah berapa lama membacanya? Hampir 217.000 dalam umur saya kan, tapi ini belum yang sunahnya ya. Salat tadi salat rawatib kan, salat duha, salat lebih lah 200.000. Nah, berarti kan menuntut
ini menjadi menuntut kepada kita ya untuk kita memaknai ya. Oke, jadi seperti itu. Untuk memaknainya kita satu-satulah kita lihat ya dari sisi tafsir. Coba kita lihat dari sisi tafsir. Saya punya tafsir nih. Kita lihat dulu tafsir apa ada di sini, coba. Ini di library-nya. Oke, sebentar. Nah, ini ya. Quran yang tafsir mana? Hamka aja yang orang Indonesianya. Jadi Hamka ini adalah Buya Hamka. Ini tokoh ulama tahun 50 60 70-an lah. Dia menyusun tafsir Al-Azhar namanya ini. Dan ini menarik, ini tafsir Al-Azhar ini bisa diselesaikan ketika beliau di penjara. Jadi produktif ya ketika di penjara. Persis seperti kisah Nabi Yusuf. Ketika di penjara itu Nabi Yusuf menjadi center ya. Oke, saya lihat tafsir Al-Azhar. Ini di Al-Fatihah kita lihatnya bagaimana ini tafsirnya. Oke, saya bacanya. Nah, ini nih. Quran Al-Fatihah ini termasuk surat yang mula-mula turun. Ya, kita coba lihat mula-mula turun maksudnya apa? Bukan pertama ya, walau alam ya, ini memang masih debatable lah yang duluan itu siapa, tapi mayoritas ulama mengatakan itu surat Al-Alaq ya yang turun pertama. Kita lihat coba. Ini memang awal-awal. Ini posisinya berapa? Di mana? Coba kita lihat. Oke, ini terlihat kan? Jadi memang awal-awal turunnya ini. Jadi ini saya sudah plot. Turunnya ayat Quran ya. Jadi surat Al-Alaq, terus Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudatsir, terus Al-Fatihah. Jadi urutan itu 2, 3, 4, 5. Kurang lebih lah awal-awal ya. Jadi ini periode turunnya Al-Fatihah ketika Rasulullah melakukan dakwah ya. Dakwahnya ini kebetulan dakwah sembunyi-sembunyi, dakwah sir. Selanjutnya kan nanti dakwah terbuka. Ini menarik juga ketika dakwah sir Rasulullah mendapatkan pengikutnya ya, Siti Khadijah, itu siapa lagi nih? Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar kan. Jadi keluarga dulu memang. Nah, ini jadi Al-Fatihah di posisi urutan ke berapa? Kalau dari sisi turunnya. Jadi disebutnya mula-mula. Jadi cocok dengan tadi pendapat Buya Hamka ya. Sebagai 5 ayat permulaan dari surat yang mula-mula turun. Jadi kalau Al-Alaq ya Iqra itu ya, Iqra bismi rabbika, Iqra sebagai 5 ayat permulaan dari surat Al-Alaq. Jadi kalau surat Al-Alaq itu tidak turun satu surat sekaligus. Tapi kalau surat Al-Fatihah ini turun sekali. Yang terlebih dahulu turun. Kemudian itu pangkal surat Ayyuhal Mudatsir kayak yang tadi di ini ya. Kemudian pangkal surat Ayyuhal Muzammil. Namun turun ayat ini terpotong, tidak satu lengkap. Maka Al-Fatihah sebagai surat yang terdiri dari 7 ialah surat lengkap yang mula-mula sekali turun. Jadi surat Al-Fatihah ini surat yang lengkap turunnya. Ya, turun di Mekah kan tadi di posisi ke berapa lah, kurang lebih lah. Antara Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil, Mudatsir dan Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Hijr ya surat ke-15 ayat 87 disebut ya 7 kata yang diulang-ulang. Nah, kita coba cek Al-Qur'an Al-Hijr, coba. Ini ada Al-Qur'an digital Al-Hijr 15 ayat 87. Oke. Dan sesungguhnya kami telah memberikanmu kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Yang dimaksud 7 ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Fatihah yang terdiri dari 7 ayat. Sebagian ahli tafsir mengatakan 7 surat yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Maidah. Nah, ini masih diskusi, mungkinnya debatable. Nah, cuman ada beberapa pendapat juga yang lebih menguatkan bahwa yang dimaksud 7 ayat ini adalah yang sering dibaca ulang-ulang, yaitu Al-Fatihah. Kenapa? Mungkin bisa jadi karena memang faktanya setiap manusia tadi seperti hitungan saya ya. Ini kan diulang-ulang tiap hari kan, mungkin isyaratnya mungkin kita harus hafal. Ya.
baik secara lisan maupun pemaknaan pun harus hafal, sehingga mudah-mudahan dengan hafal dan memaknainya ini kita akan menjadi tenang jiwanya ya kalau bisa memahaminya per ayat. Oke, saya lanjut coba tadi tafsir yang tadi ya. Nah, ini menurut Ibnu Katsir. Jadi Ibnu Katsir inilah ulama yang klasiknya, Ibnu Katsir ini yang mungkin abad ke 10 11-an ya. Ini memang setelah siapa Ibnu Katsir itu? Setelah Imam Bukhari ya. Ialah surat Al-Fatihah ini sebagai Al-Fatihah dengan 7 ayat. Inilah yang diulang-ulang. Jadi maksud Ibnu Katsir ini menunjuk kepada surat Al-Fatihah yang dimaksud surat yang ayat yang berulang-ulang, 7 ayat yang berulang-ulang ya. Yang dimaksudnya ini apa? Sab'ul Matsani. Jadi sesuai dengan ini ya, Sab'ul Masani. Sab'ul Masani. Sab'ul min Masani. Nah, jadi yang dimaksud Al-Baqarah ini kemungkinan ini kuat dugaan ini yang dimaksud ayat ini adalah surat Al-Fatihah ya. Oke. Lanjut kembali ke mana tadi ke penjelasan ini ya. Nah, ini coba saya di sini ya menawarkan lah mencari memaknai tentang makna kalimat. Oke, mungkin sebentar ini saya keluarkan dulu section pen-nya biar kita bisa menavigasi ya. Oke. Nah, jadi ya ini disclaimer saja ya. Jadi bukan saya artinya memahami, tidak juga. Ini hanya menawarkan mungkin makna dari kalimat ini yang telah saya kumpulkan. Ini juga dari beberapa narasumber ya. Nanti saya sertakan di deskripsi itu sumber literasi yang saya lakukan. Oke, lanjut ya, kita coba matikan dulu. Nah, jadi yuk kurang memaknai atau kita memaknai kalimat, apalagi kita di bulan suci ini ya, bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dengan keinginan memaknainya, terlebih membaca juga sudah bernilai kan, satu huruf 10 kebaikan, apalagi memaknainya ya, terus menerapkan di kehidupan kita agar kita tetap yakin. Nah, ini juga bagus ini kalimat bismillah ini. Ya, coba saya buka. Jadi bismi nih ya. Nah, jadi ada huruf ba di sini. Huruf ba ini bermakna ikatan ya. Artinya mengikatkan si pembaca kepada kata di depannya. Ini kata di depannya kan ini ya, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi beberapa ulama tentunya ahli tata bahasa Arab ya, memaknai ba itu merupakan ikatan, artinya mengikatkan si pembaca kepada kata di depannya. Oke, selanjutnya apa kata di depannya? Yaitu Allah kan. Nah, Allah ini adalah mempunyai asma kan, 99 asma, Asmaul Husna kan, nama yang baik. Salah satunya yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi kita lihat coba Ar-Rahman Ar-Rahim itu ini ada nih ya. Jadi ini Asmaul Husna ada 99, ini Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi dari sisi tabel dia nomor 2, nomor 1, nomor kedua kan. Selanjutnya Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'minul, Al-Muhaiminul, Azizul Jabbar. Ini nama-nama Allah. Nah, menariknya ketika di awal surat atau ayat bismillah ini, jadi Allah itu asmanya dikaitkan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Tentunya menarik kan, mengundang kita untuk memahaminya. Ya, jadi Allah ini dikaitkan kepada Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, jadi nama Ar-Rahman Ar-Rahim itu bagaimana hubungannya kan gitu ya. Oke, kita coba lihat Ar-Rahman. Nah, ini kita hapus dulu lah ya. Nah, ini Ar-Rahman itu maknanya pengasih. Ya, pemurah. Nah, ini kenapa saya kurung? Karena di terjemahan lama itu Rahman itu kadang-kadang diartikan dengan pemurah. Nah, kita coba buktikan. Ini di sini pun terlihat ya. Jadi ketika surat Al-Fatihah ayat pertama diterjemahkan apa ya? Oh, ini ya.
Coba dilihat, kita sama-sama lihat. Jadi kalau di Depag ya, Departemen Agama itu menafsirkan ini yang dulu nih dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah. Kalau yang dulu tuh tafsir apa terjemahannya pemurah. Baru Rohim itu penyayang. Nah, sekarang kalau Depag 2002 ini sudah berganti, ini pengasih. Ini saya nggak tahu Depag itu tahun berapa yang dulu tuh nggak tahu ya. Tapi kalau Depag 2002 ini di situs LPTHQ lah, Lajnah Pentahsis Quran itu saya ambil itu di 2002 diganti jadi Maha Pengasih. Laginya jadi di delete apa nggak ada lagi ya, Maha Penyayang, koma. Baru Depag 2019 juga berubah lagi dengan nama Allah yang Maha. Nah, artinya ini pemurah dan pengasih ini sama. Kalau penyayang ini tidak berubah ya. Nah, ini pemurah, pengasih, pengasih. Nah, kenapa saya coba bukakan ini mungkin lebih dalam mungkinnya kita maknai coba. Saya samakan dulu lah. Pengasih, pemurah, Allah artinya gini, Allah bersifat memberi ya. Ya, pemberiannya ini tanpa mengharap balasan. Ya, pemberiannya cuma-cuma, gratis, sangat murah meriah. Ya, jadi ya memang murah meriah ini. Allah itu memberi dengan tanpa balasan sebenarnya ya. Kita contohkan misalkan rezeki, kesehatan, terus apalagi banyak orang mengatakan tuh apa namanya kehidupan, matahari. Coba Anda bayangkan, kita sama-sama bayangkan kalau matahari tidak ada aja satu hari atau ya satu hari ya itu kan terbayangkan semua hal nanti akan menjadi chaos kan. Nah itu satu terus apa tadi udara ya oksigen tidak ada misalnya terbayangkan napas ya. Nah itu semua yang saya sampaikan itu artinya diberikan dengan cuma-cuma gratis kan tidak berbayar ya. Beda buktinya kalau memang sudah sakit kan, kalau sudah sakit paru-paru kita kena kan kadang-kadang kita butuh oksigen yang bayar kan dengan tabung oksigen. Nah, tapi kalau sehat mah kan gratis sebenarnya. Makanya dari itu ini sangat harus kita syukuri ya kalimat basmalah ini kan. Artinya memang Allah itu Maha Pemurah dan murah sebenarnya di murah meriah kan lah, di murah mareh kalau bahasa Sundanya mah. Tanpa harus bayar ya, tanpa harus bayar. Jadi bagaimana Allah mengasihi ini ya dengan murah, ya murah saja, ya kan. Nah, oke, pendapat lain juga Ar-Rahman ini bisa juga bermakna konteks dunia. Ya, oke, lupa saya tadi. Jadi pengasih pemurah itu maksudnya begini. Kita pernah lihat kan Allah itu memberi oksigen, memberi kesehatan itu kan tidak dipilih-pilih kan. Siapa saja pun dikasih kan. Baik orang yang baik, baik orang yang rajin, orang yang soleh kan, orang mukmin, orang muslim kan gitu. Bahkan orang yang tidak rajin, yang malas, orang yang katakanlah ingkar kepada Allah pun dikasih kan, jahat, iblis pun kan dikasih sebenarnya. Jadi orang yang non muslim pun dikasih semua kan, orang kafir misalkan kan dikasih. Jadi sangat sangat maha pengasih Allah itu kan dan murah sebenarnya. Yang diberikan oleh Allah itu sangat murah ya. Ya, jadi yang jahat, yang berjinah, yang apapun dikasih. Coba aja Allah pilih kasih kan. Nah, jadi maknanya itu pengasih pemurah itu tadi ya, kurang lebih gitulah. Nah, ini jadi juga bisa bermakna konteks dunia. Ya, nanti kita dalamin nih. Maksudnya apa nih? Nah, selanjutnya Ar-Rahim, coba kita buka Ar-Rahim. Nah, ini Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahim ini diartikan biasanya penyayang. Ya, Allah bersifat sayang, ridho khusus kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi maksudnya ini sepaket ya, beriman dan beramal soleh. Jadi penyayang itu khusus untuk kepada orang yang beriman dan beramal soleh, bersyukur. Beda dengan yang ini. Kalau ini untuk semua, universal ini ya, binatang pun dikasih, tumbuhan dikasih. Nah kalau yang ini untuk spesifik ya, spesial bagi yang tadi teh bersyukur ya, yang beriman dan beramal soleh. Nah sehingga konteksnya juga bisa bermakna konteks akhirat. Jadi kalau dunia itu semua dikasih, tapi ketika akhirat kan yang diridhoi itu kan bukan yang jahat, yang berzina kan kafir itu jelas tidak diridhoi kan, tidak disayang. Nah, ini
cara berpikir saya seperti itu kan. Sehingga konteks akhirat tentunya orang yang diridhoi akan diberikan kemudahan nanti pertanggungjawaban di akhiratnya. Mungkin balasannya ya surga lah ya. Tapi yang penting tadi kan ridhonya. Ya, Allah bersifat sayang. Nah, seperti itulah. Jadi maksud konteks dunia oke lah diberi semua kan, tidak dipilih kasih kan. Tapi ketika akhirat itu Allah akan memilihkan mana yang tadi beriman dan beramal soleh. Nah, kurang lebih gitunya. Sehingga jika kita membacakan bismillah itu kita mengikatkan diri kita ya si pembaca kepada Allah, yang mana yang Allah Maha memberi itu semua ya. Dan juga kita mengikatkan juga kepada Allah yang nanti insya Allah ketika kita mengucapkan basmalah mudah-mudahan ini menjadi catatan ibadah, catatan pahala kan, bernilai pahala nanti di akhirat. Jadi jika tanpa bismillah dengan tartilnya, dengan pemaknaan, nanti tidak terbayang kan. Takutnya tidak terbayang maksudnya. Seharusnya dengan makna ini mudah-mudahan jadi terbayang. Jadi kita mengharapkan juga nilai keduniaannya tadi diberi semuanya ya. Ya, dengan mengawali apabila kita mengawali kegiatan itu. Yang kedua pun kegiatan itu harus mudah-mudahan dicatat jadi sebagai amalan pahala kan. Oke, nah ini ada kesimpulan, coba saya buka. Jadi dengan kalimat ini maka diharapkan setiap diri ya kita manusia akan senantiasa terikat, dilihat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu ketika mengucapkan itu dengan pemaknaan itu menghadirkan Allah sebenarnya di dalam kehidupan kita. Jadi seolah-olah akan muncul kesikap hati-hatian karena Allah senantiasa mengawasi. Ya. Nah, ini kuat sebenarnya kalimat ini. Kalau bahasa dulu kalau zaman pendekar ini teh jimatnya lah supaya kita kuat ya. Ya kuat jelas kan kalau kita di belakang kita menghadirkan Allah, backgroundnya Allah gitu ya. Itu akan kepada diri kita itu akan kuat kan. Karena Allah berserta kita kan, apapun yang kita lakukan Allah akan senantiasa meridhoi kan. Ya tentunya dengan syariatnya, nantinya dengan syariat, bukan hanya sebatas ucapan. Misalkan kita melakukan bekerja diawali dengan bismillah, artinya menghadirkan Allah, mengikatkan Allah yang Maha Rahman ini kepada kita ya kehidupan kita, sehingga kita akan tangguh, kokoh ya. Bahkan malu nanti kalau dengan ucapan bismillah kita malah jadi maksiat kan, malu kan. Nah ini disinilah posisinya ya. Jadi muncul sikap takwa tadi. Nah terus yang kedua bagi seorang muslim setiap kegiatan apapun bernilai ibadah ya. Jadi tadi mengikatkan ke sini ke rohim. Jadi dengan mengucapkan bismillah ini misalkan apalah kita kegiatannya misalkan mandi ya bismillah dulu kan sehingga bernilai ibadah tuh mandinya kan bersih badan kan tapi bernilai ibadah. Menyuapin anak kan bismillahirrahmanirrahim sehingga catatan kita mendidik anak menyuapin anak itu bernilai ibadah. Nah tadi ya jadi konteksnya tadi kalau rohmannya mungkin kita kan misalkan contoh mau menyuapin anak ya berarti kan supaya dari sisi dunianya anak ini menjadi ya mungkin kenyang sehingga dengan kenyang itu kan nutrisi gizi itu tercukupi kan untuk tubuh kembangnya anak. Nah tapi dari sisi yang lain yaitu rohim supaya bernilai ibadah ya. Energi anak itu supaya jadi bernilai ibadah, dia nanti mencari ilmu bernilai ibadah. Jadi memang ini kuat sebenarnya ini ya. Bagi seorang muslim adapun untuk mengimplementasikan nilai ini maka salah satu langkah awal dalam melakukan kegiatannya dengan ucapan kalimat basmalah dengan penuh pemaknaan. Ya, jadi mudah-mudahan ini suatu sodoran lah dari saya yang hanya bisa mengumpulkan sebenarnya dari para ulama saya tawarkan di YouTube ini ya. Mudah-mudahan ini pemaknaannya ada tawaran dari saya seperti ini ya. Dengan kalimat ini diharapkan menjadi kunci pembuka kesuksesan dunia dan akhirat atau Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, jadi kurang lebih ini sangat dahsyat ya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini. Jujur
ketika saya mendapatkan pemahaman maknanya juga salah satunya ini gitu ya. Dulu ingat waktu zaman apa, orang tuh kadang-kadang suka senang ya kalau ada, bukan senang, tenang, tenang dan senang ketika backingnya orang pembesar ya, orang besar gitu kan. Misalkan tentara atau polisi yang pangkatnya besar itu kan kadang-kadang, oh saya anaknya ini pangkat besar kan. Atau misalkan kita kalau makan di warung Padang ya, atau di warteg kadang-kadang suka ada foto tentara tuh. Padahal tentaranya juga nggak jenderal-jenderal banget kan. Tentaranya itu misalkan sersan, kadang-kadang pembantu letnan, tapi ditempel di situ. Maksudnya mungkin backingnya mungkin ya. Jadi jangan macam-macam nanti kalau di warung makan itu. Nah, tapi ketika kita menghadirkan Bismillahirrahmanirrahim ini, pada dasarnya kan kita juga punya backingnya. Siapa backingnya? Tentunya bukan jenderal besar, ya, tapi yang paling maha besar. Coba Anda bayangkan. Ya kita jangan takut sebenarnya dengan, mohon maaf nih tanda kutip ya, dengan jimat ini ya, karena satu sisi dunia itu pasti kita akan tempuh ya dengan Bismillah ini. Setiap kegiatan kita akan kita tempuh. Yang kedua akan bernilai ibadah pahala. Jadi mohon dicatat, kita mengucapkan ini harus ada terbayang agar ini bernilai ibadah. Misalkan contoh minum obat, sama di samping doa yang disyariatkan ya, misalkan doa minum obat dengan ucapan bismillah pun tadi maknanya sama. Jadi ya Allah Ar-Rahman berikanlah kesembuhan kan dengan obat ini kan gitu ya, atau minum juga sama, berikanlah ke hausnya itu jadi dahaganya itu hilang kan dengan minum ini, atau dengan penyakitnya itu hilang. Nah tapi juga nilai plus lain, yaitu jadikanlah minum obatnya saya ini atau minumnya saya ini supaya menjadi catatan amal ibadah di yaumil akhirat. Itu saja mungkin dari saya. Nanti deskripsi bacaan literasinya saya sertakan di deskripsi. Mohon maaf ini agak kelamaan. Mudah-mudahan berkenan. Terlebih di bulan Ramadan ini kita harus memang menyukai ya dan menyenangi hobi lah, meminta hidayah kepada Allah supaya kita diberi kesenangan hobi yang baik, yaitu membaca Quran. Karena dengan membaca nanti, dengan hobi tersebut akan muncul nanti hidayah dari Allahnya. Semakin senangnya itu kan, kalau ketika kita senang ya jadi mengurangi malesnya kan, itu kan berarti hidayah. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.